Diperkuat pemain naturalisasi, Timnas U22 SEA Games bakal memanggil Ivar Jenner dan Adrian Wibowo. Media Vietnam sudah yakin laga Timnas Indonesia di SEA Games nanti bakal berbahaya. Kabar kurang menggembirakan datang dari dunia sepak bola tanah air. Peringkat FIFA Timnas Indonesia harus rela turun. Menghakimi satu pemain melupakan jiwa tim. Di dunia sepak bola, satu detik bisa mengubah pahlawan jadi pesakitan. Dan Rizky Ridho tahu betul rasanya. Usai kekalahan memilukan Timnas Indonesia dari Irak. Patrick Kluivert telah resmi berpisah dari Timnas Indonesia. PSSI mengumumkan pemutusan kontrak secara mutual pada Kamis, 16 Oktober 2025. Menandai akhir dari era singkat sang legenda Belanda yang baru dimulai Januari lalu. Muncul satu pertanyaan mengganjal, di mana suara para pemain Garuda? Hingga kini, hampir sehari setelah kepergian resmi Kluivert dan seluruh tim kepelatihannya, termasuk staf di level U23 dan U20, hanya satu pemain yang berani menyuarakan terima kasih, Calvin Verdonk. Lewat unggahan di media sosialnya, bek naturalisasi itu menulis singkat, "Terima kasih kepada pelatih dan staf yang mempercayai saya." Namun unggahan itu justru lebih terlihat sebagai pembelaan terhadap Erick Thohir ketimbang penghormatan mendalam kepada Kluivert. Sisanya sunyi, Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, belum mengucapkan sepatah kata pun. Begitu pula Rizky Ridho, Tom Hay, dan mayoritas pemain lain yang sempat dilatih langsung oleh Kluivert selama 10 bulan terakhir. Tidak ada unggahan, tidak ada story, tidak ada apresiasi publik. Padahal sang pelatih tak segan memuji mereka di setiap kesempatan. Padahal Kluivert sendiri telah melepas kepergiannya dengan elegan. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan striker Ajax dan Barcelona itu menyampaikan rasa bangga, harapan dan terima kasih kepada seluruh elemen sepak bola Indonesia. Erick Thohir pun membalas dengan ucapan hormat atas dedikasi Kluivert. Namun, keheningan dari para pemain menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini cerminan hubungan yang renggang di balik layar? Atau sekadar kehati-hatian menjelang masa transisi kepemimpinan baru di Timnas? Sementara itu, PSSI masih tutup mulut soal siapa yang akan menggantikan Kluivert. Nama-nama seperti Shin Tae-yong, Luis Milla, hingga pelatih lokal mulai ramai diperbincangkan tapi belum ada kepastian. Yang jelas kepergian Kluivert kali ini tak hanya meninggalkan kekosongan di bangku pelatih, tapi juga kehampaan di hati para penggemar yang menanti sedikit saja rasa terima kasih dari para pahlawan lapangan hijau. Diperkuat pemain naturalisasi, Timnas U22 SEA Games bakal memanggil Ivar Jenner dan Adrian Wibowo. Media Vietnam sudah yakin laga Timnas Indonesia di SEA Games nanti bakal berbahaya. 3. Media Vietnam, Soha, menyoroti daftar skuad U22 berisi 32 pemain muda berbakat dengan komposisi yang disebut-sebut paling mewah dalam sejarah skuad Garuda Muda. Mereka menyebut ada perpaduan matang antara pemain naturalisasi dan talenta lokal yang sudah berpengalaman di level internasional. Dalam laporannya, Soha bahkan langsung menyoroti langkah serius Timnas Indonesia ini. Dalam laporannya, Indonesia panggil skuad besar sebabkan kekhawatiran Vietnam dan Thailand. Tulis media Vietnam Soha dalam tajuk utama laporan mereka. Lebih lanjut, Soha menilai bahwa kekuatan Timnas Indonesia U22 kini sudah mencapai level yang sangat berbahaya. 4 pemain naturalisasi yang saat ini bermain di luar negeri dipanggil, termasuk Ivar Jenner, FC Utrecht, Adrian Wibowo, Los Angeles FC, Tim Gapens, FC Emmen, dan Dion Marks, TOP-OS. Di antara mereka, Ivar Jenner dan Adrian Wibowo pernah bermain untuk tim nasional Indonesia. Tambahnya, kehadiran nama-nama berpengalaman seperti Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, hingga Hoki Caraka juga mempertegas bahwa Garuda Muda bukan sekadar tampil untuk berpartisipasi. Daftar ini juga memuat nama-nama berpengalaman lain yang juga pernah bermain untuk tim Indonesia seperti Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka, kata Soha. Namun, bukan cuma skuad pemain yang membuat Vietnam cemas. Media itu juga menyoroti kembalinya Indra Shafri sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U22 menggantikan Gerald Vandenberg. Sosok Indra dianggap sebagai jimat kesuksesan, mengingat ia adalah pelatih yang mengantar Indonesia meraih emas SEA Games 2023 setelah penantian panjang. Terbaru, Doni Tripamungkas dan kolega baru saja menjalani
2 laga uji coba kontra India U22 di Stadion Madia GBK, Jakarta. Hasilnya, Indonesia sempat kalah tipis 1-2 di laga pertama dan bermain imbang 1-1 pada pertemuan kedua. Meski hasilnya belum maksimal, performa tim tetap menunjukkan potensi besar, terutama dalam transisi serangan cepat. Soha menilai uji coba tersebut menjadi sinyal awal bahwa timnas Indonesia sedang mematangkan kekompakan dan bukan sekadar berburu kemenangan di laga persahabatan. Media itu bahkan menyimpulkan bahwa jika Ivar Jenner dan Adrian Wibowo benar-benar tampil di SEA Games nanti, Vietnam dan Thailand bakal menghadapi mimpi buruk di lapangan. Kabar kurang menggembirakan datang dari dunia sepak bola tanah air. Peringkat FIFA Timnas Indonesia harus rela turun. Berdasarkan rilis terbaru, posisi Indonesia melorot 4 peringkat dari 118 ke posisi 122 dunia. Penurunan ini terjadi setelah tim Garuda menelan 2 kekalahan beruntun di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 saat melawan Irak membuat Indonesia kehilangan 13,21 poin. Hasil ini tentu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan pelatih. Skuad Garuda harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki posisi dan menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Demikian berita kali ini. Mari kita terus berikan dukungan penuh agar timnas Indonesia dapat bangkit dan meraih hasil yang lebih baik di pertandingan mendatang. Sampai jumpa. Menghakimi satu pemain melupakan jiwa tim. Di dunia sepak bola, 1 detik bisa mengubah pahlawan jadi pesakitan. Dan Rizky Ridho tahu betul rasanya. Usai kekalahan memilukan timnas Indonesia dari Irak, yang memupus harapan menuju Piala Dunia, sorotan publik tak menyebar merata. Ia justru menyempit, menyasar satu nama. Satu kesalahan, satu bek muda berusia 23 tahun yang sedang berusaha sekuat tenaga membela merah putih. Tapi di tengah badai kritik yang menghujam, ada suara yang memilih tak ikut arus. Mauricio Souza, pelatih Persija Jakarta, sekaligus orang yang setiap hari melihat Ridho berlatih, berjuang, dan berkembang, angkat bicara. Bukan untuk menyangkal kekalahan, tapi untuk mengingatkan, sepak bola bukan olahraga individu. Souza menegaskan, tidak adil menyalahkan satu pemain, semua punya tanggung jawab. Yoi bahkan membantah anggapan bahwa Ridho tampil buruk. Menurutnya, yang terjadi hanyalah satu situasi, satu momen, yang sayangnya berujung gol. Tapi dalam sepak bola, siapapun bisa salah. Bahkan legenda sekalipun pernah jadi biang kekalahan. Yang lebih penting, kata Souza, Ridho sudah berkali-kali membuktikan kualitasnya. Di klub, di timnas, di lapangan basah maupun kering. Dan sebagai pelatih yang mengenalnya, ia tak ragu sedikit pun pada kemampuan sang bek. Tapi ini bukan cuma soal pembelaan pelatih. Ini soal budaya menonton sepak bola kita. Kapan terakhir kita memberi ruang untuk pemain muda belajar dari kesalahan tanpa langsung menghakimi? Kapan terakhir kita ingat bahwa di balik nomor punggung itu ada manusia yang juga punya rasa takut, lelah, dan harapan? Souza tak hanya membela Ridho, dia mengingatkan kita semua. Tekanan berlebihan tak memperbaiki performa. Ia justru menghancurkan mental. Rizky Ridho mungkin gagal menghentikan satu tembakan, tapi jangan biarkan kita gagal memberinya ruang untuk bangkit. Karena timnas bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan mereka yang berani tampil membela nama Indonesia. Ulasan ini bukan untuk membela, tapi untuk mengingatkan. Empati adalah bagian dari semangat olahraga.